Kalau nggak diubah aneh itu. RM itu dia samakan dengan nomor booking sih. Sorry. Kemarin kan kita sudah dibuat diputar kiri kanan. Nah ini ada RM original number ya. Ini filter ini sudah oke ya. Pencarian A11735. Ini udah oke ya. Iya Pak, sudah. Iya. Nah, ini sudah oke. Terus setelah itu mulai dari cari pasien ya. Pertama ditanyakan kan pasien dulu kan. Nomor pasien dulu kan yang di-scan kan ya. Misalnya ini nomor pasien. Dari nomor pasien kemudian mau ambil berkas kan dia kan. Benar ya? Nah, kira-kira begitu bukan? Iya Pak. Ambil berkas. Nah, dia buka yang ini kan RM original number-nya kan. Berkasnya. Oh iya. Itu yang versi kasarnya sih Pak, yang kemarin saya kasih ke Pak Fitra. Oh iya. Iya. Oke. Ini coba kita praktekkan yang di lapangan ya. Kita belum ada families di sini kan, di pasien ini. Iya. Yang lebih mudah sebenarnya di sini menghasilkan nomor family di sini, betul ya? Kalau menurut saya gitu. Beda dengan cara mendapatkan yang seperti ini dari family langsung. Kalau ini kan penempatan berkas, benar ya? Kalau ini penempatan berkas. Iya. Kalau ini rekam mediknya. Contoh di sini contoh di sini Dio Prasoko. Di sini ada nggak Dio Prasoko? Kalau di sini menyebutkan nama keluarga Dio Prasoko, ada namanya operasional sektor.
operasional sektor. Maksud saya operasional sektor ini adalah nomor berkas. Benar nggak, Agus? Nomor. Iya, saya mau menempatkan operasional sektor ini adalah nomor berkas supaya sektor-sektor peletakan dokumen itu dia tahu. Iya. Kemarin sih saya sampaikan ke Kak Kikinya, operasional sektor ini pokoknya tempat penamanan nanti di mana berkasnya itu disimpan. Saya kasihnya kayak gitu kemarin, Pak. Iya, berarti udah satu frekuensi nih dengan Kiki nih. Iya, Pak. Kita sudah mengarahkan dengan benar. Nah, sekarang tinggal nanti di custom operasional sektor ini masuk di sini di Masuk dalam. ke ya, Pak. Iya, itu akan lebih mudah. Iya, lebih soalnya terhubung ya, Pak. Iya, Iya, bisa, Pak. saya sudah berpikir dari kemarin sih, tapi saya lupa untuk di breakingin breaking ya. Halo Kiki, pagi-pagi ngopi Ki. Mana Kiki nih? Masih siap-siap kayak Oke. Ya. Kalau yang daftar keluarga ini sudah bisa kita masukkan di sini. Artinya di sini sudah ada sektor ya. Nah, operasional sektor. Masuk di sini operasional sektor. Sudah aman. Artinya operasional sektor itu kan bebas di entry kan urutannya. Oke. Ya, mana ya ini ada Kiki sudah gabung. Nah, berarti yang di note tadi ya sektor ya, operasional sektor. Kita sudah punya clue. Oke. Ini sudah. Oke. Yang diskon ya. Diskon tadi sudah sempat bikin diskon seperti ini. Jadi ada diskonnya 10%, yang harga sebelum diskon 3.600, harga setelah diskon 3.240. Nah, ini pasti benar nih. Sampai di sini udah benar kan teksnya. Iya. Terus di sini ada vendor bill, harganya 3.240. Ini sudah benar nih, 3.240. Ini baru sih ya, baru dibuat. Nah, nanti harus disampaikan ke teman-teman. Tapi masalahnya sekarang kita tidak melayani yang fixed amount untuk saat ini. Biarkan dulu dengan persentase, biar mereka itu sendiri persennya. Sementara itu ini tidak bisa
fix amount baru diedit. Ini nggak bisa nih, nggak bisa di ini. Seperti itu. Ini nggak bisa di edit ya. Bisa nggak? Ya ini bugnya juga masalah. Kalau di edit masih bisa. Itu aja sih kendalanya. Harusnya nggak boleh nih. Nggak berubah. Dia sudah dikunci di sini. 342. Mau 10%, 20%. Harusnya di blok karena sudah buat invoice. Tapi untungnya angka ini nggak ikut berubah karena sudah dibuat invoice. Oke, yang diskon baru ini nanti coba diupdate oleh Hasan ya. Oke. Cara Zoom. Oke, pasien ini kemarin ya barang dikasih kolom untuk diskon dan promo. Itu mungkin lebih ke pembeliannya sih Pak, pembelian apoteknya. Oh, bukannya kasir. Bukan Pak, yang apoteknya beli ke vendor gitu Pak. Diskon dari vendornya jadi gitu Pak. Ini handlingnya beda. Saya paham sih maksudnya diskon yang ini sebenarnya itu bonus. Iya Pak, jadi ada dua gitu Pak. Satunya diskon, satunya lagi bonusnya. Ya, oke. Ini yang diskon sudah selesai ya, tadi case-nya kita. Sekarang yang Jadi bonus. kalau di YSX yang lama itu dia ini Pak, bisa milih dua. Jadi ada diskon sama ada bonus yang ini ya. Berapa barang misalnya dapat, misalnya dia beli 10 dapat 1 kayak gitu Pak. Kita pakai cara yang berbeda, nggak boleh begitu caranya. Karena ini umum di retail. Di retail juga menjalankan hal yang sama.
ketika ada beli satu gratis satu atau beli selusin gratis satu item, maksudnya begitu kan. Nah ini kasus beli obat. Ya, ini best practice-nya beli obat ini. Misalnya ya, jangan unit tadi, yang satuannya yang unit ini kan botol ya, satuan botol beli 12 nama produknya di sini 3X dipilihkan baris di bawahnya lagi bonusnya satu botol. Nah, kalau yang atas ini ada harganya, misalnya 3.000, 5.000. Yang bawah ini tidak perlu ada harganya. Harus begini caranya. Dia mau tambahkan kuantiti 12 pun nggak akan pengaruh kan. Ini sih Pak, mereka lebih kayak pengen otomatis gitu Pak dihitungkan. Oh jangan, Jadi jangan. dari sana misalnya taunya mau ambil 50, jadi bonusnya dihitungkan gitu Pak. Jangan, jangan. Memang ini di awal tidak dibahas oleh mereka. Di awal tidak dibahas oleh mereka. Saya tahu mereka ini menyimpannya dan baru sekarang disampaikannya. Bukannya kita menolak untuk mengotomatisasi. Tidak semua proses bisnis diotomatis. Itu yang harus saya sampaikan ke Kiki ini. Ada Kiki nggak? Ada ini nggak? Ada ya? Pak. Ya Kiki. Jadi waktu itu kita tidak membahas diskon bonus di pembelian. Kalau bonus atau diskon di penjualan, di sales, kasir, kita sudah bahas. Nah ini harus fair dulu nih dari apoteker. Nggak boleh di tengah-tengah perjalanan mereka menyampaikan aspirasi yang di luar ekspektasi dari pemrograman. Tapi solusi ini yang penting gini, solusinya kita menyediakan satu cara yang benar dan ini digunakan oleh semua retail di Indonesia. Ini cara yang benar. Begitu. Bisa nggak Gigi sampaikan? Kalau masalah yang kayak gitu, mungkin dari teman-teman apoteker kan nggak bisa ingat semua Pak masalah yang terjadi. Mungkin waktu sudah berjalan, baru ketahuan. Betul. Saya hargai usahanya apoteker untuk memperbaiki pelayanan. Tapi ini nggak lazim Ki. Memang di ISEK itu bisa segala rupa. Dia dibuat sedemikian rupa memang sudah dilakukan berulang-ulang dan diminta untuk diperbaiki. Nah, namun untuk case yang kasusnya bonus tadi, ini harus bertahap gitu, harus bertahap, nggak langsung di minggu ini kelar. Sistem ini mengikat ke semua lapisan atau dependensi ke modul-modul yang terkait berhubungan. Nah, tadi kalau solusinya beli satu gratis satu, ini sudah mewakili. Kalau konsepnya tadi ya, beli satu gratis satu. Ini coba kita jalankan dulu bisnisnya.
di receive produknya, nanti di validate jadi 24 tetap. Tapi ada harganya, yang satu atas ada harga, yang bawah tidak ada harga. Di minimarket, di supermarket sama Ki, perlakuannya seperti ini. Hypermart, Carrefour, ini sama. Cara memperlakukan seperti ini. Ya, ini sudah sejak tahun 2008 di retail menggunakan ini caranya. Dan ini tidak disalahkan. Itu satu ya. Karena saya nggak pernah dikasih tampilan layar yang diskonnya ISX. Nah, jadi harus dibatasi kefleksibelannya dengan ERP. Saya yakin SAP, Oracle akan menolak ini. Saya yakin. Karena nggak umum. Kecuali in-house ya. Kalau in-house pasti minta dia. Di pelintir kiri, di pelintir kanan pasti. Ya karena memang dilatih untuk itu. Apalagi Ki, yang di purchase. Yang diskon sudah ada ya Pak muncul di grid bill. Di grid bill gini Ki, caranya bukan seperti ini. Contohnya ini Ki ya, saya create dulu baru nih ya. Ini saya coba dulu di localhost. Ini contohnya ya, beli 10, diskonnya 10%. Nah, ini kan sudah benar ya, cara motong diskonnya. Nah, kemudian di confirm order kan. Nah, di confirm order, saya langsung aja klik bill. Oh, ya, harus diterima dulu, nggak boleh. Terima dulu, validate. Nah, di sini kan create bill ya, ya. Angka ini yang harus ada di tagihan. Seperti ini kan. $179.100. Teksnya 179.10. Nah, ini purchase-nya. Yang ini bill-nya. Yang penting angka di totalnya itu sama Ki. Sama kan? 197.010. Tapi di dalam bill itu ada tulisan diskonnya kan Pak kalau misalnya dicetak. Jangan ke arah situ Ki. Nanti dipajak gimana itu? Tertulis juga di pajaknya, diskon gitu. Maksud saya gini Ki, fleksibel itu penting ya, tapi tidak semua difleksibelkan. Gunanya apa untuk dikasih diskon di bill? Nah, nggak ada kepentingan juga kan, yang penting harga ini masuk di tagihan. Kalau mau lihat ada diskon atau tidak, buka saja di purchase-nya. Di sini saja lihat diskon atau tidak. Itu maksud saya. Tidak semuanya ditarik ke bill, diskonnya dimunculkan dong. Karena gini ya, bikin diskon ini, satu kolom ini, ketika dipindahkan ke vendor bill, itu masuk ke core system, di core-nya Udo. Itu yang saya hindari. Nggak boleh kita masuk ke dalam terlalu jauh di core system. Yang penting informasinya sudah jelas didapat sesuai dengan harga diskon. Itu yang benar.
bagaimana Ki? Di sini PO-nya sudah disebutkan juga, PO 002 dengan harga sekian. Ini harga price-nya. Kalau dibuka di sebelumnya masih 19.900. Data tidak hilang kan? Ya, datanya kan masih nyambung. Halo, gimana Ki? Oh ya, sebentar Pak. Iya. Ya, pekerjaan kita berdasarkan log requirement itu yang sudah disepakati, ditandatangani. Yang itu yang perlu disampaikan juga ke manajemen, ya, karena tidak mungkin mengerjakan itu tanpa ada requirement. Iya Pak, nanti saya coba dengan teman-teman. Ya Ki, harapan saya Kiki bisa menjadi peredam berdasarkan list of requirement. Jadi list of requirement itu yang sudah ditandatangani itu pegangan Kiki. Bukan berarti Kiki kena ini terus, kena siram terus, enggak. Kiki bisa bicara dengan secara kooperatif. Ini kita sudah kooperatif loh. Dari sisi konsultan sudah memberikan waktunya, dan ini ada beberapa yang tambahan di luar dari yang list requirement.
Jadi mohon ya kita bisa kooperatif lah untuk menyelesaikan implementasinya. Sebenarnya implementasi sudah go live itu selesai, artinya selesai tahapannya, masuk ke tahapan kedua, renewal untuk fitur-fitur yang perlu dimutakhirkan. Lanjut ya, yang dari atas dulu ya di sini. Searching sudah ya, searching pasien by RM origin. Penyesuaian pasien card, ini masih belum ya, pasien card ya. Pasien card. Ntar di ini lagi ya, tapi apa nih penyesuaian pasien card, layoutnya, penambahan field RM. Ini family card ya, benar, penambahan field RM, kita balik saja ya. Kita bilangnya apa ya tadi ya, sektor apa ya di sini. Operasional sektor. Ada kolom ya, pasien. Pada kolom pasien ada list operasional sektor seperti ini. Ini pasien. Nanti di sini dibikinin kolom lagi selain original operasional sektornya. Nah, begitu Ki ya. Supaya dapat berkas di sebelah kanannya Ki ya. Tapi dia otomatis Pak. Jangan otomatis Ki. Karena otomatis itu gini. Pertanyaan otomatis itu di Excel mereka bikinnya kan nggak otomatis kan? Iya Pak, tapi kalau mereka masuk ke Excel ya sama aja kerjanya kayak lama, lebih 2 kali lagi kerjanya Pak. Karena Iya. waktu mereka bikin di Excel itu sering terjadi double juga, bikin nomor keluarganya. Iya, maksudnya gini, ini kan sudah ada berkasnya ya. Sudah berkasnya. Ini contoh ini ya. A11735. Berarti di sini ngambil berkasnya nomornya berapa? Atau dibalik, A11735 ini ada di berkas nomor berapa? Cara mau mengindeksnya kan gini agak sulit nih Ki ya. Di sini berapa digit? Yang ini hanya sekian digit. Ini PK depannya. Ya Pak, kalau yang baru sekarang kayak seri A ini, A yang 00000, itu biasanya selisih antar nomor pasien itu 10 digit Pak, 10 nominalnya 10. Misalnya yang terakhir ini 801, berarti nanti satu yang nomor selanjutnya itu 810. Nanti yang bikin beda suami, istri, anak itu dari ekornya aja. Kalau satu itu suami, 2 istri, 3 anak, sampai ke 4 itu anak. Pembedanya sih kayak gitu aja Pak. Kalau ingin rapi, yang kemarin Pak Fitra sampaikan itu udah bagus tuh ya, pakai kartu keluarga ya, bener nggak? Atau kepala keluarga apa sih kemarin yang di setting ya? Udah dibahas belum yang
yang nomornya pasti ini keluarga. Coba ya. Coba Kiki, nomor berkas gimana Ki depannya? Indikasinya apa? Misalnya nama bapaknya Altur, berarti A 000 0 4. Ya. Nama kepala Keluarga. Sebenarnya ini nggak lazim kalau pemberian itu zaman dulu itu Arthur ya. Iya, boleh. Indeks gitu ya. Indeksnya apa nih? A. Prefix ya. Kalau kita bilang kita prefix ya. Depannya ya. Depannya A. Iya. Baru Terus apa lagi? terus sisanya nomor urut sudah, Pak. Ya ini baru nomor berkas nih. Mereka sih biasanya nomor urut langsung. Nomor urut, tapi selisih antar keluarga itu 10. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 4. Baru misalnya 100. Oh, 0. Iya, Pak. Nolnya 5 lah. Baru 1. Ini. Iya, Pak. Pokoknya yang nama yang jadi kepala keluarga tuh ekornya 1. Yang jadi istri ekornya 2. Sebenarnya udah nggak sesuai sih kalau penomoran seperti ini. N ya, oke, N. Nanti kita lama di urusan penomoran aja sih sebelum kita coba dulu. Nah, kalau next number keluarganya berapa nih kalau ini? Keluarga selanjutnya Iya.
Berarti 20. A000020. Tinggal ekornya aja Pak yang diganti. Misalnya dia suami, istri, atau anak. Ini akan salah nih kalau begini, Ki. Salah atau benar ya? Ngaco tuh urutannya, indeksinya. Nanti dipikirin deh caranya. Indeksinya ini agak perlu waktu ya untuk mengeksplor ini. Maksud saya penomoran ini kita berikan ini saja trigger. Kalau double dia ditolak oleh sistem, jadi tetap aja manual gitu entry-nya. Field ini sudah kita mandatory tidak boleh double, itu bisa. Kalau di Excel ya nggak ada batasan, maksudnya gitu. Nah ini tolong dibantu dipikirkan juga mengenai solusi prefix number di nomor berkas sebelum masuk ke penomoran di sektor operasional. Catatannya itu dulu, Ki. Masih dipikirkan bagaimana prefix otomatisnya. Itu pakai algoritma sih harusnya ya, Agus ya. Pakai concat gitu ya, concat numbering name. Agak panjang itu ininya apa, eksekusinya. Iya. Nantilah dipikirkan ya, Kiki ya. Iya Pak. Ini harus ada riset dulu nih.
Bisa, pasti bisa. Tapi perlu waktu. Untuk sementara kita bakukan dulu. Maksudnya gini, kita buatkan dia tuh harus unik. Itu dulu Ki ya. Nomor ini harus unik dan tidak boleh double. Sementara itu dulu. Nanti saya coba info ke engineer-nya. Nomor di sektor operasional harus unik, tidak boleh double. Oke. Riwayat pembelian ditampilkan untuk apoteker. Ini kemarin sepertinya ini ya. Benar nggak Ki? Medication. Iya Pak. Jadi setiap obat yang dia beli itu munculnya di medication-nya. Nah ya, kan solusinya kemarin sudah saya berikan ya. Solusi yang paling mendekati kebutuhan ya. Bukan artinya solusi ini sempurna, tapi mendekati kebutuhan. Contoh di Ahmad ini medication-nya akan terisi satu persatu di sini. Insert ini bisa manual, bisa juga berdasarkan insert dari SO. Kenapa bisa manual? Karena manual ini mungkin saja dokter menanyakan ke pasien dengan interview, kamu pakai obat apa yang kemarin tuh habis waktu kamu ada di Jakarta gitu kan. Oh ya dok, saya beli obat ini dok, ini. Ya, berarti kan nggak beli di apotek ya, ya. Artinya kan nggak harus nyambung belanja di apotek, terrecord di sini medikamennya. Maksud saya gitu. Bisa manual, dilakukan oleh dokter atau siapa gitu ya, di dalam pasien atau menu ini saya munculkan lagi di sini Ki. Saya munculkan di SO. Terserah nanti caranya menginput apakah apoteker masuk ke pasien atau apoteker masuk di sales ordernya. Di other info ini. Nah, di sini ada baris isinya sama seperti ini Ki. Sama seperti ini isinya, medication history. Jadi medication history-nya ada di sini. Isinya adalah obat yang ada di sini, cara pakainya di sini Ki. Gitu. Dokter kan cara pakai kan ya, medication itu. Benar ya Ki? Kalau dilihat dari pasien kelihatan nggak Pak? Harusnya kelihatan dong. Saat ini kan belum ditambahkan. Saat ini belum ditambahkan. Gimana ya membayangkannya ya? Karena ini nomor SO ini 00467 bisa tampil di sini kolomnya SO 00467. Benar nggak Ki? Berarti berupa link gitu ya, bukan langsung Iya. daftar obatnya. Bukan. Kalau daftar obatnya, apakah cukup dokter memberikan daftar obat?
Apakah cukup hanya daftar obat? Itu aja pertanyaannya, Ki. Kalau cukup dengan daftar obat, saya tinggal, itu lebih mudah lagi. Saya tinggal keluarkan di sini namanya SO, nomor sales order. Jadi apoteker nggak perlu bikin medikamen ini lagi, nggak perlu bikin medikamen, tapi jualannya dia bisa ditampilkan. Apakah itu yang diinginkan? Pertanyaan gitu. Saya yakin dokter nggak seperti itu ya permintaannya. Dokter justru ingin tahu obat yang dibeli oleh pasien itu cara pakainya bagaimana, mulai di treatmentnya kapan, selesai treatmentnya kapan, indikasinya apa, benar nggak sih? Maksud saya yang ini tuh coba deh diskusikan, benar nggak kebutuhannya medikamen ini adalah menuliskan cara menggunakan obat, itu dulu deh. Ini luas loh ini ada dosisnya berapa banyak. Ini apoteker kan yang isi ini. Frekuensinya berapa kali. Kalau kemarin sih dokter itu Pak yang ngisi, apoteker nggak ngisi itu. Oh, yakin ya? Ini langsung saya take out nih dari pesanan nih. Kalau misalnya nggak butuh Pak, saya nggak butuh medikamen gitu ya. Saya tulis take out ini, tidak dibutuhkan catatan obat. Seperti ini ya, treatment ya. Kalau nggak salah dokter butuh itu ya, treatment itu. Gimana ya cara memastikannya ya? Sebab kalau dari ini aja Ki ya, dari Ang Ahmad ini. Nah, di sini kan sudah ada daftar pembelian Ki. Mana yang sudah belanja ya? Ini cara kita menemukan pasien ini udah belanja apa aja sih? Caranya ya dari sales. Saya ambil contoh dulu. Nah, ini Erina semua ya, Erina. Pasien host, di lokal host. Ini ya. Masuk ke skincare. Di sini. Ini contoh ya. Dokter inginnya di sini. Takutnya salah penanganan. Oke, pakai solusi kedua. Cari di sini. Nah, di sini ada riwayat yang tadi ya, riwayat pembelian. Ya, post order ya. Nah, ini cukup nggak? Tapi biasanya sih Pak dokter tuh maunya yang simple Pak, nggak berapa kali masuk lagi. Nah, kalau ingin simple, berarti di sini dong melihatnya. Atau gini aja deh, coba nanti saya tunjukkan dulu linknya aja ya, linknya di sini, tapi bukan medication namanya, nanti takut salah persepsi. Namanya apa ya?
penggunaan obat nggak mungkin. Saya harus kasih apa namanya, biar namanya ini familiar gitu Ki. Kadang sulitnya kita punya nama, punya cara, tapi namanya ini yang sulit menemukan, pakai nama apa yang tepat gitu. Oke. Ini aja history pembelian obat aja deh, biar nanti bentarin dulu deh. Dia harus ada lot number yang diinput. Yang kemarin Ki ya. Iya benar Pak. Tapi waktu yang di kasir, dia sistem lot yang keluar tuh berdasarkan FIFO. Walaupun barangnya salah ya, jadi nggak ada indikator ya. Mm-mm. Kita anggap tutup mata deh dengan box yang ada di tangan kasir ya, benar ya? Ini nih harus dipastikan nih, antara batch number yang dikeluarkan salah, saya nggak menjamin. Karena di luar kemampuan sistem. Kan fisik nih Ki ya, masuk lot A, lot B, masing-masing 20 item. Jadi 40 item kan, lot A, lot B ya. Expirednya kebetulan berbeda. Pada saat terima lot A 20 dengan tanggal 10 Agustus 2024. Lot B masuk 20 item dengan tanggal expired 15 Agustus 2024. Udah kebayang dong, A dan B aja sudah beda. A dan B sudah beda. Tanggal expirednya A lebih dahulu expired dibandingkan tanggal expirednya lot B. Sampai di sini Kiki nanggap nggak? Ya Pak. Diterimalah keduanya itu, masuk 40 unit. Kemudian dijual. Dijual satu persatu. Tidak tahu nih, item yang dijual yang mana. Karena sistem yang sudah mengenerate urutannya. Bener nggak Ki? Fisik yang diambil oleh apotek atau kasir, secara fisik ya, lot B dahulu yang diambil oleh kasir. Diambil acak nih, diambil lot A, lot B, lot A, lot A, lot A, lot B, lot B, lot B, lot A, lot B, kan nggak tahu. Bener nggak Ki? Karena nggak dikontrol oleh sistem ketika keluar. Yang mana yang antara fisik dengan sistem, betul nggak? Kita tutup mata di situ. Jangan menyalahkan pada saat opnam terjadi selisih.
itu dampaknya. Kalau oke, dan itu disepakati, ayo kita jalankan. Sepakat gak, Ki? Masalah Ki. Efeknya apa, Pak? Tanya. Kalau di quantity, efeknya nanti temuan di gudang. Kan fisik yang dilihat. Fisik yang lot A jumlahnya 5, fisiknya ya 5 di sistem. Itu selisih yang akan ditemukan. Kenapa demikian? Karena waktu dikeluarkan sistem, antara fisik dengan sistem tidak di barcode yang keluar itu. Benar nggak, Ki? Disepakati dulu. Memangnya pos kasir bisa men-trigger isi gudang secara secara langsung kalau nggak dibantu oleh kasirnya yang memasukkan nomor lot. Pasti harus ada kasir yang memasukkan nomor lot untuk pengeluarannya. Itu baru apple to apple. Bagaimana, Ki? Tapi kalau kayak gitu repot kasirnya, Pak. Betul, makanya gini, kan pilihan aman dan nyaman. Benar ya, aman dan nyaman. Kalau kita memilih nyaman, artinya stok tidak aman. Kalau kita memilih aman, artinya kasirnya tidak nyaman. Stok aman nih, ya kasir nggak nyaman. Kalau kasir nyaman, stoknya nggak aman. Itu pilihan. Jangan minta sistem itu harus automation benar. Nggak boleh menjudge sistem itu seperti itu. Kiki harus nanggap logiknya dulu, Ki. Kiki bawa 2 kerat. 2 kerat masing-masing ada isi 24, yang kerat 1 isi 24, kerat 2. Secara penjualan, Ki. Kasir boleh ambil yang mana, Ki? Kerat 1 dengan kerat 2. Diatur nggak? Waktu datang 2 nih, dibedakan keratnya. Ya kayak minuman Coca-Cola deh. 2 kerat dibeli. 2 kerat ini dibedakan nih. Aktornya. Secara fisik dibedakan, Ki, ya. Secara sistem dibedakan juga. Kebayang nggak, Ki? Kasir bisa ambil salah satu, Ki. Bisa ambil salah satu. Tapi tidak di-trigger. Hanya 48 ini terjualnya 20. Tinggal 28. Di antara 28 ini, secara sistem, tahunya 28. Sistem. Secara lot, itu bisa beda, Ki. Bisa beda. Sudah nyampe belum membayangkan 2 kerat botol ini, 2 kerat botol limun atau botol Coca-Cola. Gimana, Ki? Berarti yang ribet waktu stock of name. Iya Masalahnya. dong. Iya dong, pasti. Itu nggak bisa dihindari. Jangan salahkan sistem. Maksud saya gitu.
begitu kalau expire dimasukkan ke sistem, dia akan berdampak seperti itu. Pada saat opnam harus konsisten. Kalau expire dimasukkan, artinya ada kelompok item barang yang sama dikelompokkan per expire. Betul nggak, Gi? Input di sistem sudah benar, jumlah expired-nya dikelompokkan itu sudah benar. Dimasukkanlah ke gudang. Yang ngambil barang di gudang kan nggak melihat lagi, Ki, mana yang harus diambil. Benar nggak? Kalau belum ada aturan secara SOP, ambil aja 2 kotak itu, yang mana yang ada, yang terdekat di jangkauan di mata dia, ambil. Maksud saya gitu, Ki. Kecuali Iki bikinkan urutan pengambilan. Kecuali ya, urutan pengambilan. Ini nih krat yang A dulu ya, dihabisin, nanti baru krat B. Itu nggak apa-apa. Itu ada kemungkinan masih bisa sama, tapi tidak menjamin. Kenapa nggak menjamin? Saat keluar saja tidak diidentifikasi item apa yang dikeluarkan dengan lot nomor berapa. Simpelnya gini sih, kalau masuk ditandai, keluar pun ditandai, itu aja deh. Kalau masuk ditandai, keluar ditandai. Nggak bisa kita masuk ditandai, keluarnya abstrak, ambilnya acak gitu ya, luarnya acak. Nggak mungkin, nggak logis itu dalam sistem. Bisa memahami ya masalah expired ini. Gimana, Ki? Halo, Ki? Halo? Iya, Pak. Iya, iya. Yang expired konsekuensinya begitu, Ki. Bingung sih jadinya, Pak. Yang bingung siapa? Ya, maksudnya dari kasir tuh pasti ya nggak mungkin harus nginput number terus. Kan saya sudah bilang, boleh kasir tidak menandai, boleh. Kita pas, kita sistem yang generate. Pertanyaan gini, Ki, Iya. apakah itu menjamin pada saat opnam? Ya nggak menjamin. Makanya gini, Ki, kalau kasirnya nyaman, pada saat opnam tidak nyaman. Itu saja sih. Itu pilihan, Ki. Tapi bisa kalau sebenarnya bisa, cuma untuk di Bisa. opname-nya itu. Nah, iya betul. Kecuali gini, Ki. Ki keluarkan, bongkar box yang lebih dahulu expired. Tahu dong, oh ini mau expired lebih cepat, itu yang dibuka dulu. Kecuali itu.
Berarti Sanggup nggak? solusinya penyusunan barang aja. Iya, maksud saya itu Ki. Kalau setuju, sepakat, jalankan. Tapi harus didiskusikan juga dengan dokter dan apoteker. Kita kan nggak tahu cara nyusun apoteker. Udah ruangannya sempit, dikit, eh, yang ada di sembarang tempat kan naruhnya kan. Tapi kalau ini expirednya nyala kan Pak Yes. jadinya? Nah, bisa. Bisa. Ketika diterima tuh bisa diedit, itu nggak masalah Ki. Kalau masalah edit itu. Tapi kita harus paham dulu konsistensi dan konsekuensi yang akan didapat. Jangan dikomplain lagi nih, sistemnya masih nggak benar nih, masih salah. Bukan itu. Urutan dari barangnya saja itu sudah nggak sama cara dikeluarkannya. Benar Ki ya? Yang expired sudah paham Ki? Iya paham Pak. Oke, kita skip nih biar Kiki biar ada ini dulu. Ada modal dulu nih mau ngomong apa gitu tentang expired. Dibuatkan simulasinya dulu dengan gambar dulu deh paling mudah. Nah, mereka jadi paham. Terus ada ketemu solusi. Oh, kalau gitu kita urutin aja mana yang datang dahulu, baru kita dorong ke depan. Kasir, ini loh yang kamu harus habisin gitu. Yang masih baru datang disembunyikan dulu di belakang. Caranya harus gitu Ki. Benar ya? Habiskan dulu yang di depan, baru ambil yang di belakang. Biar nanti urutan pemotongan stoknya benar. Ya Ki? Vevo-nya bisa dipakai itu. Proper di Vevo ada sih. Namanya logistik ininya. Cara pengambilannya dengan Vevo. First expired, first out gitu. Aman ya? Aman? Itu bisa ya? dijalankan Pak, Bisa. yang Vevo itu. Bisa dijalankan. Secara stok ya, bisa dijalankan. Ya Tapi secara fisik, stok secara itu fisik harus. tolong dibantu. Yang penting kan sistemnya bisa baca yang mana expired duluan, itu yang terjun Buat di sistem. betul. Di sistem. Oke Ki Iya ya. Pak. Oke. Oke. Yang RFQ saya skip. Stock control POS. Stock control POS ini tidak bisa di-scan ya? Enggak, maksudnya begitu. Gimana Ini Pak? kan dari barang habis di disable, agar tidak bisa dibeli melalui pos. Maksudnya kan stoknya nggak ada kan? Stoknya nggak ada. Pelakuannya tidak boleh dijual di POS ya. Oke. Ini Ki, yang status ini kan lihat di Simpos. Yang ini.
Di sini aja Ki, post order sync. Ini setiap yang cancel ini yang ada checklist, artinya itu sudah diselesaikan oleh kasir. Ini hanya kemahiran kita bermain dengan filter saja sih. Seperti ini. Not posting. Seperti ini. Berarti yang sudah posting itu tandanya udah diselesaikan lewat kasir. Iya. Post order sync, not post order sync. Jadi harus sering dieksplor ya sebelum dibahas. Coba dieksplor dengan cara filter, bisa nggak? Nama pelanggan ini nomor rekam medik dan nama pelanggan sekalian aja sih ini. Sudah ya? Ya. Dan consultation service yang mana ini Ki? Tidak tampil. Tampil nanti nggak bisa di deliver Ki. Dari ISO kan ada layanan kan, layanan dokter nggak bisa dibayar di kasir kalau nggak ditampilkan. Ini gimana nih? Itu maksudnya anu Pak, cuman servisnya aja yang muncul. Kalau yang sekarang kan ada obatnya juga yang muncul di consultation service. Konsultasi, Bagian appointment. oh appointment. Pas mau ngisi consultation service-nya itu Pak. Ini ya, appointment. Ya yang itu Pak. Ini ya? Nah, kalau sekarang kan dia kalau mau diinput mau nambahkan appointment masih tercampur sama obat-obatan di apoteker. Maunya ini di anu Pak, di apa? Jasanya di aja yang filter muncul. domain ya. Nah. Iya, jasanya aja yang muncul. Oh, consultation service.
Ini ya, Iya Pak. pasien digabungin. Maksudnya pasien Pasien CDI. di mana pasiennya? Yang mana yang digabungin? Oh, karena kita belum punya family number di sini. Ini kan baru ada original number kan. Iya Pak. Maksudnya ini ya, Iya yang di mau buka. apa yang biar berurut gitu. Maksudnya mungkin itu. Yang kartu keluarga apa? Nomor RM-nya sama families-nya. Ini saya belum bisa memahami yang ini nih. Ini ada di menu apa ini? Menu pasien ya. Iya Pak, pasien. Sektor operasional. Iya, ini harus ditambahkan di pasiennya nomor sektor operasional. Nanti akan kelihatan seluruh ininya anggota keluarganya setelah ditemukan nomor berkas family-nya. Input saldo bulan sebelumnya. Oke, input saldo bulan sebelumnya. Ini saldo apa nih? Apa ya? Apakah ini maksudnya? Kalau kemarin tuh bingung juga sih Pak, maksudnya gimana itu? Input saldo. Kiki, coba Ki, ada terkait dengan saldo Tapi apa? katanya aku aja ngelanjutin. Saldo awal ya? Saldo awal Pak maksudnya bulan Ya Agustus. ampun, kan udah dikasih tahu caranya. Udah ya. Kemarin kan udah kasih tahu ya. Itu waktu kapan ya Pak ngasih taunya? Takutnya sih nggak ada videonya. Oh, ada Mas di YouTube. Ada ya? Memang ada. YouTube ada kemarin Yang- akunting itu. ya. Waktu pertemuan yang mana itu? Waktu libur? Apa sih caranya? Sudah dikasih tahu. Enggak lah, kemarin masih minggu ini kok. Masih minggu ini. Di Kelmed itu langsung itu kan meeting. Iya, Nah, langsung itu meeting. tuh tanggal berapa tuh ya lupa juga. Baru kok Ki, baru minggu ini. 40. Oh iya Pak. Oke.
Imbalance. Ini ya, problem di master item raciknya harus consumable, jangan storable, supaya tidak terlihat stok minus. Contoh, kemarin kita nggak dikasih tahu mana yang racik, mana yang umum. Nah, ini ya, saya buka yang krim. Krim banyak sekali yang stok minus. Saya paham itu. Dan masalahnya saya lebih paham lagi. Karena krim ini keberadaannya hasil dari produksi, bukan dari pembelian. Makanya dia minus. Benar ya, Ki? Ini contohnya nih, yang ada pot. Ini kan consumable, Ki ya? Iya Pak, consumable. Iya, consumable. Nah, Oh iya, ini kalau ini juga aku perlu. di demo ya. Ini harus jangan tipenya storable. Ya kan? Itu yang bom berarti apa? Salah satunya itu. Yang dirubah tuh bom. Bukan. Jadi- Ini finishnya, ini finishingnya nih. Ini nggak ada bom loh ini, Ki. Ini raw material. Apa ini finish good? Ini finish good, bukan bom dia. Ini harus dinolin, Ki. Di-nolin baru bisa dirubah. Baru dirubah. Ini contoh ya. Nolin dulu ya. Ini quantity on hand-nya 0, simpan. Quantity sudah 0 ya. Coba nggak mau ya. Jadi harus menggunakan arsip, atau menghapus mutasinya. Nah, ini agak sulit. Yang paling bisa kita lakukan adalah arsip ya. Ini discard dulu. Oke. Ini kita nggak bisa apa-apain ya. Nah, kita duplicate dulu, kirim flag. Kan ada kopiannya ya. Sama nggak ya kopiannya ini? Sama ya. Ini simpan dulu. Yang ini, yang kopi yang ini consumable. Sudah ya. Tadi pengenalan sudah, yang dinolkan sudah. Kalau Ya kan? dari catatan penjualannya, Catatan penjualannya nggak masalah. Ini kan ini belum terjual. iya maksudnya yang sebelumnya kan diarsip Pak. Nah, dia bisa kelihatan kok dia. Oh Coba tetap. ya. Kalau history nggak akan hilang. Yang ini kan ya, yang asli kan. Mm-mm. Ini saya arsip nih.
Nah, green flag ini tidak akan dimunculkan di penjualan lagi. Tapi secara histori dia terjualnya berapa ada di sini, Ki. Mm-mm. Di accounting nggak pengaruh ya, walaupun sudah diarsip, dia nominalnya. Nggak pengaruh, hanya dia nggak akan bertambah lagi seumur hidup. Oh, oke. Dimatikan di situ. Nanti Kiki latihan dulu di sini ya. Diminuskannya dinolin aja, nol, nol, gitu aja, Ki. Berarti yang dirubah ke consumable produk-produk dari BOM kan, Pak? Produk-produk yang diproduksi. Bukan Iya, produk. dari BOM set itu kan? Oh iya, Mm-mm. yang bom, iya betul. Kalau untuk ininya Pak, Bapak sudah periksa ke kemarin? Yang produk apa dari BOM itu racikannya berkurang nggak? Nah, ini sekarang kita tes ya. Mm-mm. Kita tes ini ya. Tadi saya yang punya ada kopinya kan, Ki ya. Yang ini ya. Mm-mm. Yang ini ada kopinya. Ini saya buatkan bom Ki di sini. Di sini saya masukkan komponennya, Ki. Ya, misalnya pot Pak. Ini ya. Mm-mm. Kita save. Ada dua cara bikin produksi, yang kit dan yang produk. Kita mau yang kit aja, Ki. Biar nanti gampang, nggak perlu kita siapkan proses produksi. Betul nggak, Ki ya? Mm-mm. Tujuannya begitu kan? Iya, jadi satu kali buat, tapi stoknya terpotong terus kalau mau dibeli. Ya, Mm-mm. betul. Ini harus kita munculkan di point of sale. Udah ya, udah allow. Sudah di allow impulse. Sekarang kita jual. Kita jual ya. Ini saya buka dulu satu di sini posnya. Jangan dari pos deh. Di pos pasti bisa ya, pasti terjual. Dari SO aja dulu deh biar kelihatan cara kerjanya ya, Ki ya. Oke. Kuantitinya dilebihkan aja Pak, biar ketahuan berkurangnya banyak juga. Oh gitu ya. 5 aja ya. Mm-mm. Confirm. Ini pakai cara ini ya, cara yang manual ya, bukan lewat pos. Dah. Sekarang kita periksa yang pot tadi ya. Yang potnya ini kan jual 5 Ki ya. Mm-mm. Jual 5. Di sini kan nggak perlu quantity on hand karena dia consumable. Benar Ki ya? Mm-mm. Sekarang dari potnya. Stoknya yang mana sih tadi?
On hand. Kita nggak ngecek on handnya berapa tadi ya. Product move aja deh kita cek. Ini Ki, ada 5 Ki. 5 pot yang dikeluarkan ke customer. Coba boleh contoh satu lagi Pak, biar ada jumlahnya. Saya tadi nggak lihat juga jumlahnya berapa. Oke, ulangi lagi ya. Iya boleh Pak. Ya, ulangi lagi ya. Ini jumlah potnya adalah 148 ya. Benar ya? Iya Pak, On hand-nya betul. 148. Ini saya biarkan dia hidup. Nah, saya lakukan SO yang di sini Ki ya. Saya buatkan duplikat saja biar cepat. Ini 8 pot ya, biar nanti motongnya pas. Tinggal 140. Oke, lanjut confirm. Kita delivery untuk motong stoknya. Apply. Yes, kita cek sekarang. Ini abaikan saja yang ini, karena kita butuhnya adalah delivery-nya untuk motong stok ini. Ini masih 148, kita refresh. Bener ya? Tinggal 140. Iya. Mau dijual di SO, dijual di kasir, akan seperti ini, Ki. Sama aja. Pak, caranya gimana Pak tadi yang supaya bisa milih kit? Soalnya kemarin kayaknya saya nggak lihat ada menu kit. Oh iya. Kita ulangi lagi dari produk dulu ya. Nah, ini kan ada yang minus nih. Ada yang minus ya. Biar saya ulangi ya. Ada yang minus. Ya, ini harus ya, kasusnya harus dinokan dahulu. Quantity on hand-nya. Sebentar. Ini ya, update quantity. Kemudian on hand-nya dinolkan, disimpan. Sudah. Setelah itu duplikat. Nah, diduplikat, maka akan menimbulkan iritasi yang kopiannya. Sudah. Setelah dia diduplikat, lakukan perubahan tipe consumable. Ya. Bisa kita lanjutkan dengan pembuatan bill of materialnya, bahwa komponen krim iritasi ini akan membutuhkan pot, salah satunya katakanlah yang 20 gram akrilik. Disimpan. Sebelum disimpan, di sini ada BOM type. Nah, kita edit dulu. BOM type-nya harus pilih yang bawah, yang kit, supaya motong ini tanpa harus produksi. Kayaknya sih, iya betul Pak. Kayaknya sih salah milih waktu kit sama manufacturing. Iya. Teman-teman di apotek. Bener ya, berarti itu udah berlaku ya. Berarti diminuskan dulu Pak. Dikasih 0 dulu semua. Dikasih 0 dulu, betul.
Nah, jangan lupa yang krim iritasi tadi sebelumnya itu kan masih ada nih. Yang lama itu diarsipkan. Biasa suka kelupaan tuh krim iritasinya yang sudah ini ya, yang ini ya, diarsipkan agar tidak terjadi lagi salah pilih stok. Historicalnya tetap ada terjualnya, nggak akan hilang dalam histori penjualan. Selesai, tinggal ditransaksikan di sales. Nah, ini bisa kita perbaiki lagi nih. Nah, kembalikan. Name, nah ini kalau udah diganti, name ini harus ditranslate English, Indonesia, karena kita pakai dua bahasa. Oh, udah sama, supaya nanti jangan saling mencari gitu. Itu metamorfosis dari stockable atau storable menjadi consumable. Panjang memang. Tapi ini resiko di dalam supply chain atau trading, ada hal-hal yang seperti ini. Manufacturing paling sering terjadi begini. Tapi kan kita punya cara, ada caranya. Begitu Ki ya. Pak, sekalian nyambung sedikit, ini kan di produk yang lama tuh ada jasa air pagar itu Ya. kan kayaknya jenis produknya masih storable, kan sekarang sudah terjual jadinya minus. Itu kan harusnya berarti servis kan Pak? Iya, betul. Berarti caranya sama, diarsipkan dulu, dikasih 0, Consumable arsip, aja. consumable bukan servis. Iya, kalau servis nanti nggak bisa masuk di kit. Di kit nggak ada servis soalnya. Dikit. Enggak Pak, Oh, bukan. R ini kan untuk ini Pak, racikan, resep racikan, bukan untuk bom kit. Betul. Karena kalau nanti dimasukkan ke dalam bom, jasa racik itu tidak muncul. Itu bukan komponen produksi masalahnya. Itu aja sih. Makanya dia dijadikan consumable saja. Tidak di stok, tidak, tapi dicatat penggunaannya. Kalau servis nggak bisa dimasukkan ke produksi. Berarti kalau biaya-biaya kayak biaya, ini kan ada baru Pak, biaya filler, itu dibikin consumable semua. Consumable semua. Yang sifatnya jasa-jasa gitu. Iya. Oke Pak. Oke, saya tinggal tunggu aksi-aksinya Kiki nih. Oke ya, ini sudah. Permission access purchase masuk ke accounting. Iya, masih bekerja ini. Cari uang. Ini maksudnya apa nih, purchase? Cara create bill ya? Benar nggak, Ki? Itu yang create bill kemarin, Pak. Udah done ini harusnya nih ya. Udah done ini. Nah, contohin aja deh. Kayaknya udah ya, ini udah dicontohin ya kemarin ya. Yang cara bikin create bill apa maksudnya itu? Saya juga baru lihat sih. Cuma kemarin yang hak akses untuk akunting nggak bisa masuk ke anunya, ke purchase. Nggak boleh, nggak Oh, apa-apa. ke purchase. Oke. Iya, udah bisa kok katanya. Udah bisa accountingnya. Nah, ini sudah bisa juga nih. Sudah Iya, sudah Pak. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu. Iya. Ini sudah done. Yang penting kan Pak Dokter ada progres kan. Nah, ini udah banyak progresnya. Dilaporin Ki ya.
Nah ini juga sudah ini sudah ditampilkan ya. Penjualan yang kena pajak saja kan. Kita kemarin sudah lihat ini. Dan beneran Ki, sales bisa ngelihat di accounting, kemudian reporting, ada tax report. Nah, ini bulannya bulan Juli, kita ganti di bulan ini karena kan bukan bulan Juli kan, bulannya bulan yang saat ini. Salesnya yang 10% apa aja sih? Breakdown, audit. Oh ini audit yang bulan Agustus. Wah, keluar semua. Ini yang dibutuhkan untuk lapor pajak. Oke. Udah. Ini yang belum. Tanda warna kuning. Ini belum. Yang mudah diingat. Pak, itu yang laporan pajak, kalau di breakdown, itu kan cuma kelihatan dari pos ini. Kalau jejak dari perincian dari pos itu, gimana? Ini kan sudah ada nih referensinya. Lihatnya berarti Ya, ini kan rincian. tinggal di aja gitu. Enggak, maksudnya melihat rincian dari pos kasir itu, Pak. Apa jauh-jauh? Ini ada point of sale gitu. Ini faktor. Coba buka, Pak, yang point of sale. Nah, itu kan Ini rinciannya kan cuma pos 218.00046. Maksudnya di dalam pos 2108.0046 ini kan pasti ada rinciannya lagi. Saya masih belum nangkap kebutuhannya kenapa harus dikeluarkan semua gitu. Karena referensi ini hanya bisa dicari begini nih. Dicari ke nomor mana ya nomor referensinya. Journal entry. Ini rinciannya. Seperti ini maksudnya. Nggak kelihatan ya produk, misalnya jasa apa yang dijual pada hari itu. Salah tempat kalau ngelihat itu. Ini kan per struk kan ini. Ini per struk loh. Bener nggak? Cara bayarnya pakai apa, ya kan? Iya, tapi nggak kelihatan ya, misalnya hari ini dia ada jasa dokter atau beli obat apa, produk apa harganya sekian, baru totalannya segini. Nggak bisa begitu. Itu namanya dari pajak harus buka reporting sales. Dia harus filter sendiri. Namanya juga mencari reporting sales. Dia harus ekspor di sini. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya. Iya Pak, karena kan kalau yang saya tangkap itu nggak semua apa sih namanya, yang keluar di sini tuh mau dijadikan pajak. Jadi ada beberapa yang dipilih-pilih. Kayak misalnya biaya operasi itu kayaknya nggak dimasuk pajak. Apa contoh misalnya gitu.
Kalau mau lihat contoh gini, Ki, produk. Ya. Nah, mana yang nggak kena pajak? Itu dulu. Mana yang nggak kena pajak? Misalnya ini kena pajak nggak? Ya, contoh aja Pak, contoh. Nah, kalau contoh nggak kena pajak, masternya harus dilepas. Teksnya harus kita lepas. Jadi kesalahan itu bukan kesalahan dari laporan, kesalahan dari settingan master. Kalau ada yang tidak sesuai. Ini udah praktis nggak akan kena pajak. Kalau kita sales, di sales. Maksud saya gini, kebutuhan itu harus sesuai dengan skenario yang ada di departemennya. Kalau mau mencari nilai berapa yang kena pajak, dia harus berangkat dari mana dahulu, jangan dari report dahulu, salah. Kalau mau compare, dia harus berangkat dulu dari penjualan. Terus dari penjualan, dia bisa detailkan apakah ada catatannya mana ya, di sini ya, di bawah. Nah, ini produk seperti ini. Kan ini harus dianalisa nih. Nah, dianalisa penjualannya, ngasih sampling saja. Ya, pokoknya harus diekspor salesnya ini sesuai nggak dengan pajak yang harus dibayarkan. Kalau sistem sudah benar, cara memilah item mana yang kena pajak dan tidak kena pajak. Seperti itu. Tapi rinciannya bisa lihat di sini ya Pak? Yang di tempat Bisa. di sini di sales ya. Ya, ini contohnya 63.636. Totalnya 70.000, berarti ini kena pajak. Benar nggak asumsinya? Iya Pak. Yang pajak sudah clear ya. Ya, Ya, kurang lebih ini yang belum. Ada 10 lagi, Ki, dari 19. Nanti kita skala prioritaskan lagi. Iya Pak. Baik, sementara itu dulu. Ada pertanyaan? Sementara sudah Pak. Sudah ya. Terima kasih buat tim Kiki, Irfan, dan teman-teman sudah